Oke, baik. Selamat malam ya, rekan-rekan. Oke, mungkin ini kita tidak live ya secara langsung, tapi saya juga baru tahu ya ternyata ada perubahan ya, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi dari STIE Surakarta ya, Sistem. Dan saya pun tadi baru diberitahu oleh ketua kelasnya ya. Oke, tidak apa. Silakan nanti yang sudah bergabung ya, nanti pastikan Anda masuk ke Siakat ya, supaya nanti terdeteksi presensi Anda ya. Oke, jadi saya akan tetap melakukan kuliah ya, walaupun tidak secara langsung dengan Anda, tapi nanti Anda bisa memutar kembali video ini ya, supaya nanti Anda bisa uh, melihat ya materi apa yang dibawakan untuk hari ini. Oke, untuk hari ini saya akan coba lanjutkan materi kita mengenai online marketing ya. Kalau kemarin kita belajar mengenai manajemen sosial media ya, sosial media pemasaran, perkembangannya, pertumbuhannya. Nah, sekarang kita akan lanjut hampir sama sebenarnya dengan sosial media. Nah, cuma di sini kita akan coba ada perbedaan sedikit ya. Apa itu? Kita akan coba langsung ikuti perkuliahan kita hari ini ya. Saya akan langsung share saja materi kita hari ini. Baik, saya akan coba berikan ini. Sebentar, saya akan rubah. Ini dia kenapa saya begini ya? Ini tidak bisa full tayang ya. Saya juga tidak paham ini kenapa. Seharusnya ini bisa membesar ya. Cuma ini tidak bisa ini. Apa namanya, slide saya ini nggak bisa transisi gitu ya. Oke. Coba ya. Ini dia tidak bisa transisi ya. Saya juga tidak paham kenapa ini. Saya coba setup ya, setup ini from ini continuously. Nah, ini oke ya, ini apakah bisa ya. Oke, hari ini kita masuk ke online marketing ya. Apa sih sebenarnya online marketing ini ya? Nah, kemarin secara singkat saya sudah menjelaskan mengenai apa itu aspek di dalam marketing ya. Ini sebentar, saya coba turunkan sedikit ya. Ini apa bisa ya? Saya khawatir nggak jalan slide-nya ya. Iya, ini slide-nya tidak jalan. Oke lah, karena saya berharap ini bisa full ya, ini ternyata nggak bisa ya. Saya kurang paham kenapa ya. Oke, baik, kita begini saja ya, normal saja begini, walaupun tidak baik tampilannya. Nah, di dalam online marketing ini ada hal yang perlu kita ketahui ya. Di sini mengenai slide-nya ini nggak jalan. Oke. Oke, jadi marketing itu sebuah proses ya, yang setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan akhirnya sampai kita mendapatkan feedback dari pelanggan. Ya, jadi marketing itu bukan hanya menjual ya. Di sini kata kuncinya adalah mendesain produk ya,
mendesain produk, terus kemudian kita menentukan harga, dan akhirnya kita akan memperoleh feedback ya. Nah, tujuannya apa feedback ya? Feedback ini adalah tujuannya untuk mengetahui ya seberapa besar loyalitas mereka terhadap produk kita ya. Jadi ya, umpan balik dari pelanggan itu yang perlu kita ketahui ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melihat online marketing merupakan hasil dari apa gitu ya. Online marketing ini hasil dari kemajuan teknologi informasi ya. Nah, dari kemajuan teknologi informasi, nah di sini yang diterapkan oleh pihak manajemen pemasaran ya. Untuk apa gitu ya? Ya, pastinya dia untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di dalam era globalisasi. Nah, itu jadi online marketing itu hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran yang dilakukan secara online gitu ya. Nah, ini tujuannya hanya satu ya. Kalau saya pakai konvensional, berarti nanti hasilnya tidak baik, kurang baik, peningkatan labanya tidak signifikan. Maka saya perlu yang namanya media online. Nah, tujuannya adalah untuk efisiensi dalam strategi pemasaran. Oke, kemudian konsep online marketing ini ada dua hal yang perlu Anda ketahui ya. Di sini ada dua konsep yang digabung menjadi satu atau ada gabungan antara informasi dan interaktivitas. Ya. Informasi atau dan interaktivitas ini kalau digabungkan dia akan menghasilkan yang namanya rasa tertarik ya atau keterlibatan konsumen atau disebut dengan customer engagement ya. Nah, jadi dengan adanya informasi, dengan adanya interaktivitas, maka akan timbul yang namanya ketertarikan, rasa tertarik, ya daya tarik ya, atau disebut dengan inventif ya. Nah, gitu. Maka timbulan disebut dengan keterlibatan konsumen ya, inventif ya. Nah, contohnya begini ya, tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2001 hingga 2005 ini dia mencapai 68% di Amerika Serikat. Ya, di Eropa itu sampai 91% dan Asia 109%. Nah, menariknya ya, 85% perusahaan ini melibatkan perdagangan online dari usaha berskala kecil dan menengah. Nah, ini. Nah, kita bisa bayangkan ya, berarti di sini hampir 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan itu yang besar kecil dan menengah itu adalah hampir semuanya menggunakan online. Ya, 85%. Nah, ini. Dan Asia sendiri ternyata memiliki persentase besar daripada Eropa. Ya. Di Amerika itu cuma 68%, Eropa 91%, dan Asia itu sampai 109%. Oke, kemudian sekarang kita akan coba melihat apa perbedaan mendasar ya dari online dengan offline marketing. Ya, kita masih membahas digital pemasaran, jadi kita harus tahu tentang online marketing ya. Nah, dikatakan di sini offline ya, berarti kan dia tidak berhubungan dengan namanya infrastruktur. Oke, sekarang kita coba lihat di sini. Ini ada pihak pembeli dan penjual ya. Ada pihak pembeli. Pembeli dia akan melakukan entry dokumen ya. Kemudian dicetak ya, di print atau dengan menggunakan fax gitu ya. Dicetak menggunakan fax dan akhirnya dikirim kepada kurir yang akan mengirimkan barang atau shipping company. Kirim dokumen dan akhirnya dikirimkan, terima dokumen asli. Dan akhirnya si penjual ya, dia langsung entry ulang dokumen ke aplikasi penjual ya, di cross check barangnya supaya dia menentukan berapa jumlah barang yang akan terjual, terus apa pesanannya. Nah, nanti akan dihubungkan dengan bagian packaging ya, kemudian bagian pengepakan, dan akhirnya sampailah ke bagian yang namanya delivery ya. Nah, kemudian setelah dia entry ulang akhirnya dia terima dokumen. Dan ini adalah bentuk yang namanya offline marketing. Ya, jadi ada berbagai macam proses yang harus dilewati. Ya, itu namanya offline marketing. Lalu apa perbedaannya dengan online gitu ya? Nah, kita akan coba lihat di sini. Kalau online dia cukup cepat ya, tidak perlu melewati berbagai macam tahapan ya.
ini perlu diantar pakai ini, pakai kurir, enggak. Kalau online, dia cuma hanya membutuhkan yang namanya e-commerce gateway. Jadi hanya bentuk satu server atau bentuk aplikasi e-bisnis namanya ya. Nah, di situ disebut dengan e-commerce gateway. Nah, ini ada pihak pembeli dan ada pihak penjual ya. Pihak pembeli dia akan terhubung dengan yang namanya server ya. Biasanya kalau di e-bisnis ya, karena kita kan belajarnya bisnis itu nanti ini sangat terkait dengan e-bisnis ya. Jadi e-bisnis, technopreneurship ya, semuanya berhubungan dengan bisnis itu akan saling beririsan ya. Makanya jangan heran kalau digital pemasaran itu hampir sama dengan mata kuliahnya e-bisnis ya. Nah, terus nanti ada lagi namanya technopreneurship. Nah, itu. Oke, nah ini ada pembeli dan penjual ya. Kemudian pembeli dia akan mengirimkan ke penjual dengan menggunakan aplikasi e-commerce gateway. Nah, di sini dengan e-commerce ini dia bisa melakukan namanya purchase order, pemesanan. Ya, dia pesan barang, ya purchase, tapi barangnya belum ada nih, ya. Dia baru pesan secara digital, secara online. Lalu kemudian setelah melakukan PO, ya perusahaan itu nanti akan memberikan tagihan. Tagihannya itu dalam bentuk aplikasi. Ya, dia akan masuk karena kan sudah saling terintegrasi ya menggunakan namanya ini e-commerce gateway ini. Nah, nanti invoice itu akan diterima oleh pembeli ya, dan akhirnya dia akan melakukan pengiriman barang. Dan sangat simpel dan akhirnya bisa langsung terjual. Oke, itu ya. Jadi tidak perlu melewati beberapa tahap seperti offline tadi. Nah, itu. Itu gambar proses alurnya. Itu yang perlu Anda pahami. Lalu, sekarang kita coba lihat ya. Di sini ada yang namanya proses gambar ya. Ini adalah gambar online marketing ya. Contoh ini adalah saya kecilkan ya. Online marketing itu terbagi menjadi dua ya. Ada dua cabang ya. Atasnya itu adalah source of income. Jadi sumber penghasilannya dari mana online marketing itu? Dan kemudian ada cara promosinya bagaimana ya. Nah, di sini contohnya ketika kita berhubungan yang namanya dengan online marketing, sumber penghasilan, ini nanti akan terbagi lagi menjadi macam-macam fasilitas ya. Makanya di sini kalau kita melihat online marketing ini sangat fleksibel ya. Nah, contohnya sumber penghasilan online marketing itu dari mana sih? Satu, bisa dari jual produk sendiri ya. Kemudian bisa dari pay per lead namanya. Pay per lead itu bisa dari Max Bounty atau Kopek namanya. Jadi jenis aplikasinya ya, pay per lead ya. Kemudian ada pay per click. Nah, ini Citika. Ini adalah bentuk-bentuk fasilitas ya yang diberikan, pay per click, jadi dibayar langsung klik gitu ya. Bayarnya langsung ngeklik gitu ya. Kemudian ada dia menggunakan AdSense ya. Kemudian ada lagi namanya pay per sell. Jadi ini dengan pay per sell ini dia nanti menggunakan fasilitas integrasi dengan pihak perbankan. Makanya di sini jadi Clickbank ya. Nah, di sini contohnya bentuk jualannya yang digunakan adalah Amazon ya. Nah, Amazon ini adalah penjualan salah satu bentuk ini ya, platform yang sudah sangat terkenal di luar negeri ya, Amazon.com gitu ya. Oke, itu. Nah, lalu kita coba lihat. Nah, tadi ada jual produk sendiri, nah di sebelah kanan ini ada yang namanya pelelangan. Nah, pelelangan ini artinya kalau misalkan barang-barang tersebut tidak laku, terjual, nah biasanya dengan menggunakan online marketing ini akan sangat mudah ya dijual barang-barangnya. Maka di sini disebut dengan online auction. Jadi pelelangan. Ini contohnya yang biasanya dipakai oleh eBay ya. eBay. Nah, itu dari sisi source of income, dari sumber penghasilan. Lalu kemudian bagaimana cara online marketing ini berpromosi? Ya, kita harus tahu ya, dan cuma tidak hanya sebagai pengguna online marketing, kita harus tahu cara mereka promosi itu bagaimana ya. Nah, di sini ada yang namanya PPC Ads, Pay Per Click Advertising ya. Contohnya kalau kayak di Instagram itu ada Instagram Ads ya, Facebook Ads. Nah, itu biasanya kita bayar. Nah, itu kita contohnya itu bayar. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar tentang Facebook ya. Oke, karena itu bagian dari digital pemasaran ya, Facebook, Instagram. Nah,
Traffic generation, cara promosinya dengan PPC Ads. Jadi ketika kita sudah membayar ya semacam tempat parkirnya gitu ya, tempat domainnya. Nah, nanti dengan sendirinya dia akan langsung terhubung terhadap katalog-katalog kita. Sering ya kalau kita buka Facebook, buka Instagram, nanti kan ada gambar, terus nanti langsung hubungkan, tulisannya hubungkan. Nah, jadi nanti pay per click advertising. Jadi iklan itu memang berbayar gitu ya. Nah, ini biasanya menggunakan AdWords, Yahoo Ads. Nah, itu ya. Pokoknya yang ada belakang ads-ads-nya, Instagram Ads, Facebook Ads gitu ya. Nah, kemudian lalu bagaimana cara untuk bisa mempermudah konsumen untuk mencari produk kita? Maka menggunakan yang namanya search engine optimization. Nah, dengan cara mudah kata kuncinya langsung keluar. Misalkan baju baju atau mungkin apa barang-barang yang lagi ngetrend sekarang gitu ya. Nanti kita tinggal baju, misalkan baju kimono gitu ya, langsung keluar. Atau sepatu sandal gitu ya. Nah, langsung keluar dia nanti dengan menggunakan kata kunci itu, dia langsung menggunakan search engine optimization. Nah, kemudian ada lagi dengan cara email marketing ya. Nah, email marketing ini sebenarnya sudah tidak lagi ngetop ya, karena terlalu lama dengan email. Yang paling sering itu sekarang ya itu dengan ads ini ya. Jadi kita sedang langsung login, katalog harganya sudah terlihat, langsung dihubungkan dengan CS, pembayaran, dan besoknya langsung dikirim. Nah, dari saat dikirim sampai barang itu sampai, nanti itu akan terdeteksi ya. Nah, itu. Oke, kemudian ada lagi namanya SMA, social media marketing ya. Itu sudah biasa ya. Social media marketing ini ada Twitter ya, Facebook, YouTube, Google, dan mobile advertising ya. Nah, dalam penelitian ya, sosial media marketing ini ya, tentunya ini akan bisa meningkatkan yang namanya brand image ya. Oke, sebentar. Ini ada saya ambil contoh penelitian ya yang sudah membahas mengenai sosial media marketing. Ini penting buat Anda. Jadi ketika Anda membaca mengetahui tentang sosial media itu tidak hanya menikmati sosial media ya, tetapi Anda harus tahu kok seberapa hebat gitu ya sosial media marketing ini bisa meningkatkan penjualan gitu ya. Nah, ini di dalam penelitian yang sudah tentunya sudah banyak diteliti ya oleh peneliti ini, yang perlu kita telusuri di sini. Oke, sebentar ini. Mari ya. Saya mau kasih tahu ini tentang bagaimana perkembangan sosial media marketing dari peneliti-peneliti yang sudah keren-keren ya. Jadi Anda bisa paham. Bentar. Saya cukup panjang ini. Oke, kalau Anda mau membaca buku tapi bukunya bahasa Inggris ya. Ini banyak sekali buku yang sudah mengulas tentang perkembangan sosial media marketing. Ya, tapi saya memberikan Anda itu artikel saja supaya Anda baca, tapi saya cari-cari di mana ya. Kok tidak ketemu ya. Bentar. Sosial media marketing.
Ya, ini juga bisa ya. Sebentar ini saya share di sini. Saya bukakan di sini dari sini. Saya mau bukakan Anda. Kita lihat ini ya, pakai bahasa Inggris ya. Ini penting. Oke. Oke, terlihat ya di sini. Ini ya saya besarkan. Oke. Ini ada satu penelitian ya mengenai pemasaran dan masalah riset merek ya. Jadi di sini mengenai kemampuan adaptasi ya, kelincahan sosial media, kemudian ketangkasan pemasaran ya, ketangkasan pemasaran dan kemudian akhirnya masalah keberlanjutan bisnis. Nah, di sini yang perlu diteliti, temuan yang saya peroleh di sini ya, ini adanya kemampuan adaptasi dan kelincahan sosial media ini, dia ini bisa meningkatkan yang namanya ketangkasan pemasaran ya. Nah, jadi terbukti ya dengan semakin tingginya orang menggunakan sosial media, dia akan semakin tinggi juga ya kemampuan dia, atau semakin tangkas pemasarannya, kemampuan dia untuk memasarkan suatu produk. Nah, sekarang kemudian pertanyaan berikutnya, kemampuan adaptasi seperti apa yang mempengaruhi? Ya tentunya dengan infrastruktur. Dia bisa membangun yang namanya suatu kekokohan ya, membangun dasar kekokohan dari marketing itu sendiri. Kemudian dia lincah terhadap yang namanya interface sosial media. Nah, kita ini kita akan sangat lincah mencari tahu ini kegunaannya untuk apa gitu ya. Dan tentunya juga kita akan menjadi semakin komit ya terhadap sumber daya yang terhubung langsung dengan pasar, penyedia bahan baku dan pelanggan. Nah, oke. Jadi di sini memang dari penelitian ini yang sudah dilakukan di tahun 2020 ya, 28 Desember, ternyata terbukti ya, karena adanya COVID-19 pandemic ini, destructive potential to business globally, it equally offers immense productive potential to local business who can quickly take advantage. Jadi ternyata dengan adanya COVID-19 ini terbukti ya, potensi terbesar itu adalah ketika orang-orang ini dia akan produktif ya, bagi pebisnis lokal ini dia bisa meningkatkan penjualannya itu dengan menggunakan sosial media. Nah, tantangannya peluang sosial media. Nah, sekarang di sini sosial media agility ya. Jadi kelincahan sosial media ini memang akan menjadi ini ya, menjadi penunjang ya. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya ini, keberlanjutan bisnis ini dia akan semakin kokoh ya, semakin kuat kalau dia memiliki namanya ambidextrous marketing capability. Ambidextrous itu artinya kemampuan ketangkasan pemasaran ya. Ambidextrous marketing capability. Kemampuan ketangkasan pemasaran. Nah, dengan semakin tingginya kemampuan dia beradaptasi ya, dia semakin update gitu ya, semakin update dengan infrastruktur yang ada. Nah, maka dia akan semakin tinggi juga dia melakukan namanya pemasaran ya. Nah, itu pemasaran semakin tangkas ya, semakin cekatan, jadi selalu mencari yang terbaru dan terbaru gitu ya. Nah, lalu kemudian tidak hanya itu, selain karena dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi, dia juga akan semakin lincah menggunakan sosial media ya. Sosial media kan banyak ya, tadi ada Facebook, ada ini. Nah, terbukti di sini dengan tingginya pemakaian atau semakin lincahnya sosial media ya, sosial media glitis, semakin banyaknya sosial media, tentunya di sini akan menjadi celah ya, celah untuk meningkatkan yang namanya kemampuan untuk ketangkasan pemasaran ya. Dan akhirnya ini bisa meningkatkan yang namanya keberlanjutan bisnis ya. Nah, kalau di sini jadi pertanyaannya penting, what is the effect of adaptive capability on business survival?
Jadi apa pengaruh yang terbesar untuk adaptasi ini, untuk bisnis survival ini? Kemudian yang kedua, bagaimana ketangkasan pemasaran ini bisa memediasi ya, hubungan antara kemampuan adaptasi dan keberlanjutan bisnis. Kemudian yang ketiga, pertanyaan berikutnya, apakah dampak dari kelincahan sosial media itu terhadap keberlanjutan bisnis ya. Kemudian yang keempat, apakah dengan dampak ketangkasan pemasaran ya, kemampuan ketangkasan pemasaran itu dapat menjembatani ya hubungan antara sosial media agility atau kelincahan sosial media ini terhadap keberlanjutan bisnis. Ya, terbukti nggak nih si ambidex dengan orang yang semakin lincah dia akan bisa meningkatkan bisnis survival. Nah, kemudian yang kelima, how does social media agility influence adaptive capability? Nah, ternyata dari kesemua ini, hasil penelitian ini dia bilang, hasilnya ya ternyata itu semuanya baik. Ya. Dan hasilnya mengatakan secara empiris ya, secara hasil statistik gitu ya, semua prediktor variabel yang digunakan ini ternyata betul-betul mengatakan ini bisa meningkatkan yang namanya bisnis survival, keberlanjutan bisnis ya. Survival itu survive, dia tetap tangguh gitu ya, atau resilience gitu ya, survival. Nah, itu ya. Jadi memang terbukti sosial media itu dia bisa meningkatkan atau kalau kita memiliki yang namanya ketangkasan ya. Jadi kita nggak cuma lincah ya, pemakai sosial media itu nggak cuma lincah, tetapi kita harus tangkas. Tangkas dalam hal apa? Ya kita harus mencari celah saat-saat kapan saya harus melakukan namanya penjualan atau saat-saat kapan saya harus melakukan bisnis. Nah itu ya, sekilas itu ya. Jadi penting buat Anda semua itu baca jurnal ya. Itu akan sangat membantu Anda untuk tidak hanya teori, benar nggak sih apa yang saya dapat itu kayak begitu. Nah ternyata ini sudah ada buktinya gitu ya, sosial media ini memang sangat mempengaruhi gitu. Oke, itu baru satu jurnal, belum yang lainnya. Banyak sekali. Silakan Anda buka. Pengaruh sosial media marketing terhadap ini bla 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 gitu ya. Oke, saya langsung ke yang lagi ya, ke PPT lagi. Oke, coba saya sapa. Ini mungkin sudah ada Mas Trianto, Mas Mahmud. Oke, selamat malam Mas Trianto walaupun kita malam-malam ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Oke, saya lanjut ya. Belum berubah ya PPT-nya. Nah, sudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan sudah ada social media marketing ya, cara promosinya ya. Ada menggunakan Twitter, Facebook, YouTube, Google Plus, Ads ya, Google Plus lah namanya. Kemudian ada lagi namanya mobile advertising ya. Tahu ya mobile advertising? Anda tahu kan kalau misalkan naik naik gokar suka ada stiker ya, stiker di mobilnya. Terus kalau naik Gojek itu kan suka di belakangnya suka ada tulisan ya gokar gitu. Nah itu namanya mobile advertising ya. Jadi iklan berjalan. Nah, kalau dibilang seperti itu iklan berjalan. Secara nggak langsung orang yang melihat itu kan akan terstigma ya. Oh merek ini, oh merek ini. Ya, itu namanya cara promosi online marketing ya, gitu ya, cara online. Oke. Nah sekarang kita akan coba melihat perbandingan keuntungan apa sih perbedaannya antara offline dengan online gitu ya. Ini yang perlu kita ketahui. Nah di sini dia bilang tahu nggak apa perbedaan menjalankan bisnis online membutuhkan modal yang jauh lebih murah dibanding bisnis offline. Ya. Kita tahu nggak sih sebenarnya bisnis online itu jauh lebih murah loh daripada bisnis offline. Nah ini ada salah satu contoh dia melakukan jualan melalui online ya. Nah ini contoh kriteria usaha-usahanya. Ini dia sewa toko atau sewa website atau hosting ya. Nah apa perbedaannya usaha offline dengan usaha online? Nah
Kalau dia beli sewa kontrak toko ya, sewa toko atau sewa website hosting ya, usaha offline itu dia karena bentuknya kan harus fisik ya, dia harus menaruh persediaan barang di situ. Dia itu 20 sampai 30 juta per tahun rata-rata kalau kontrak barang ya. Nah, rata-rata 2,5 juta per bulan. Berarti dia harus mengeluarkan biaya untuk menyewakan tempat. Nah, sedangkan online ya dia hanya mengeluarkan sejumlah 150.000 sampai 300.000 per tahun. Karena dia cuma cukup menggunakan sewa hosting ya per tahun. Rata-rata sekarang lebih mungkin sekarang sudah 800 ribuan ya. Sudah naik ya. Oke, kemudian kalau kita mempunyai toko fisik, kita harus bayar listrik ya, dan servis dan biaya internet. Nah, sedangkan kalau usaha online ini biayanya itu 1 sampai 500 ribu per bulan ya. Kalau toko fisik ya, karena kita harus bayar listrik. Lalu kalau sedangkan toko online, ya paling kita cuma bayar yang namanya IndiHome ya, uh, WiFi ya, sekitar 200 sampai 400 ribu per bulan ditambah komputer. Lalu kemudian gaji karyawan kita juga harus bayar. Nah, sedangkan usaha online enggak, kita bisa sendiri. Kemudian modal barang enggak ada. Usaha offline cuma 4 juta per bulan. Ya, dia butuh usaha modalnya 4 juta per bulan, sedangkan usaha online modal barangnya cuma 0 sampai 200 ribu relatif. Apalagi namanya reseller ya. Reseller itu kan dia kan nggak punya barang kan, dia nggak nyetok barang. Intinya ada barang pesanan masuk dia baru ambil ke suppliernya gitu ya. Jadi dia hanya ngambil untung harga. Oke, kemudian biaya promosi. Kemudian total biaya rata-rata maksimal per bulan 8 juta, di sini 1.125.000. Kemudian total biaya rata-rata di sini 6.400.000, di sini sampai 525.000 per bulan. Oke, itu bentuknya. Nah, akhirnya dia bilang, tentunya kita pengen tahu dong berapa sih keuntungan diperoleh dari masing-masing bisnis tersebut. Nah, ternyata setelah dibandingkan dan dihitung ya, laba bersih dari usaha offline itu sekitar 1 sampai 2 juta per bulan. Itu offline. Jadi yang punya toko fisik. Ya, dengan modalnya 6 jutaan per bulan. Ya, modalnya 6 juta per bulan, labanya cuma 1 sampai 2 juta. Nah, sedangkan laba bersih dari toko online, ya usaha online, dia itu untungnya 1 sampai 2 juta. Dan tahu berapa modalnya? Cuma sekitar 25%. Cuma dengan modal 500 ribu, artinya dia bisa dapat untung 1 sampai 2 juta. Artinya bisa 4 kali lipat dia untung. Nah, ini adalah catatan ya, ini adalah penghasilan online sewaktu memulai. Nah, ini baru sewaktu memulai ya. Belum nanti kalau dia sudah berkelanjutan. Oke, itu jadi apa hitung-hitungannya seperti itu. Lalu kemudian kita coba lihat lagi. Nah, apa perbedaannya toko online versus toko offline? Yang pasti tenaga dan waktu, ya. Tenaga dan waktu sangat berpengaruh di sini ya. Tenaga yang dibutuhkan 1 orang, ya. Waktu yang dibutuhkan setiap hari secara full time maupun part time bisa sambil bekerja atau mengurus anak, ya. Itu namanya online pasti. Kemudian tenaga yang dibutuhkan lebih dari 1 orang. Nah, ini kalau dia pakai toko fisik ya. Dia lebih dari 1 orang, dia perlu yang namanya SPG, manajer toko dan lain-lain. Waktu yang dibutuhkan sebaiknya full time dengan komitmen besar. Ya, ini. Nah, makanya jangan heran ya, kalau udah banyak ya toko-toko yang khususnya toko-toko ini ya, fashion ya. Contoh ini apa? Distro ya. Coba kita lihat toko-toko distro. Dulu itu kita masih menjamur ya. Apalagi kalau udah mau ini ya, mendekati lebaran begini ya. Pasti distro tuh rame banget. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, saya rasa toko distro nggak menjadi favorit lagi. Kenapa? Karena orang sudah cenderung menggunakan online ya daripada offline. Oke, itu. Oke, kemudian sekarang kita coba lihat. Apakah toko online selalu berlawanan dengan toko offline? Ya, jadi dari hasil riset nih, risetnya Nielsen online, 80% pembeli membeli toko setelah mengunjungi toko online. Ya, jadi 80% pembeli itu membeli di toko ya setelah dia mengunjungi toko online. Nah, 50% diantaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi.
Nah, hasil riset di atas menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjualan offline. Ya, jadi dia bisa dua ya. Di satu sisi dia jualan offline, di satu sisi dia bisa jualan online. Tetapi dari hasil risetnya si Nielsen online ini dibilang 80% itu pembeli membeli di toko setelah mengunjungi toko online ya. Jadi intinya dia akan membandingkan dulu toko online ya, dan akhirnya dia akan membeli. Nah, jadi hasil risetnya dia bilang online itu dia bisa meningkatkan penjualan online offline. Jadi kalau misalkan Anda punya toko nih ya, punya toko fisik ya, ngontrak. Nah, jangan lupa pasarkan juga melalui media online. Karena nanti dengan media online yang pertama, orang yang tadinya tidak tahu dengan cara cepat dia akan menjadi tahu ya. Kemudian ada yang namanya electronic word of mouth ya, atau disebut dengan kekuatan mulut dari pembeli ya. Tapi dengan menggunakan yang namanya media seperti testimoni ya, gitu. Jadi rating gitu ya. Itu kan menstimulus orang ya. Oh ternyata pelayanannya bagus nih, ada yang nulis gitu ya. Nah itu. Oke, itu contoh-contohnya. Nah, mereka membeli barang di sebuah toko melakukan riset terlebih dahulu. Jadi, ketika orang mau melakukan pembelian, biasanya dia akan melakukan riset dulu ya. Nah, riset paling sering ini dilakukan di dunia maya ya, ketimbang di toko tempat mereka membeli. Ya, itu tadi ya, dia akan melihat dulu testimoninya. Perbandingannya ternyata 52% meriset terlebih dahulu di online ya. Nah, ini dari hasil penelitian ya, si Nielsen ya. Perbandingannya 52% periset terlebih dahulu di online, meriset terlebih dahulu di online. Nah, dibanding 25% meriset di toko. Jadi orang tuh kebanyakan sekarang dia bandingin harga dulu nih. Kualitas, kecepatan, pelayanan itu lewat online dulu daripada orang langsung ke tujuan, ke tempat. Nah, yang 52% itu datang ke toko sudah dengan bekal informasi yang memadai. Jadi memang walaupun ada, tetapi dia sudah dibekali dengan yang namanya pengetahuan informasi yang cukup ya, jadi nggak langsung datang gitu ya tiba-tiba ke toko itu gitu. Sekarang udah nggak seperti itu, jadi dia akan lebih cenderung dia buka informasi dulu lewat online, baru nanti kalau misalkan terpercaya tokonya, hasil barangnya, baru dia akan langsung on the spot ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, nggak apa-apa ya, karena ini kan kita jamnya sebenarnya kuliah jam 8 ya, nggak apa-apa. Oke, nah di sini kelengkapan informasi mutlak di sebuah toko online ya. Jika tidak, calon konsumen akan lari ke toko online yang menyediakan informasi yang lebih lengkap. Nah ini, dan calon konsumen itu akan membeli langsung di toko online tersebut atau langsung ke toko offline. Nah, kira-kira menurut Anda berapa lama sih kita harus bisa membuat toko online? Ya, gampang, hanya 15 menit ya. Yang kita butuhkan hanya foto ya. Foto, registrasi namanya, masukkan akun ya, terus identitas, bikin tokonya sendiri, sudah langsung submit. Udah. Karena saya jualan online juga ya, saya pengalaman saya jualan online, produk-produk saya sudah banyak di luar. Sampai ke produk saya itu adalah produk-produk fashion. Saya sampai keluar juga saya kirimnya. Karena dengan mudah media sosial itu sangat membantu ya. Orang yang tidak tahu menjadi tahu. Kadang-kadang kan orang suka ini ya, up gitu ya. Kalau apalagi kalau di Facebook up tidak nyesel. Nah, itu kan testimoni-testimoni yang baik yang mendukung ya produk-produk kita. Nah, kemudian mendaftar itu hanya sebagai member itu cuma 5 menit, membuat toko 5 menit ya, hiasan-hiasan, terus katalog-katalog, gambar, terus kita langsung unggah produk kita. Itu cuma 5 menit. Nah, ini adalah contohnya. Ya, seperti ini perluas bisnis dengan menggunakan toko online ya. Ini digital pemasaran ini ya. Coba kita lihat, ini kan cuma modal foto. Ya, modal foto. Nah, ini tinggal parkir domain di sini ya. Dego. Nah, ini masuk registrasi, buka usaha online. Nah,
Ini kan mereka cuma parkir nih, parkir barang-barang yang di sini tinggal bayar bulanan ya ke pemilik si Dego-Dego ini. Nah, itu nanti dia akan tinggal share foto-fotonya. Nah, ini. Kemudian mendaftar bisa sebagai member. Nah, jadi mendaftar sebagai member nanti akan difasilitasi gitu ya. Nah, nanti akan diidentifikasi terus dikasih password gitu ya. Nah, seperti ini daftar sebagai member kalau gini-gini isi email yang dikirim oleh Dego-Dego ya seperti kita buka jualan di Bukalapak lah kayak gitu ya. Seperti itu, mendaftar sebagai member. Kemudian ini bentuk-bentuknya saya rasa ini semua bisa lah ya. Saya rasa oh ya, pertanyaan saya, di sini sudah ada yang pernah jualan nggak menggunakan online? Sudah ada yang pernah? Di sini kan sudah ada yang masuk ya. Sudah ada yang pernah mencoba jualan melalui online? Sudah ada yang pernah mencoba nggak? Oh sudah ya, pakai ya via FB, OLX ya betul. Yang lebih keren itu sekarang pakai ads ya tapi berbayar. Kemudian kalau pakai ads itu dia kalau nggak salah, tapi dia ini ada apa namanya ditentukan ininya jarak. Jadi semakin jauh jangkauannya semakin besar kita bayarnya kepada pengelolanya. Ya, itu kalau pakai ads itu seperti Facebook Ads, nah itu bayar. Nah jadi sangat simpel ya sekarang. Ya lebih aman kalau kita memang sudah sudah profesional punya hosting sendiri ya domain sendiri. Jadi nggak numpang gitu ya seperti www.3 org ya. Nah itu akan lebih kelihatan profesionalnya. Tetapi asumsinya ya produk kita juga harus banyak ya, jangan punya website tapi produknya sedikit ya. Terus harus inovasinya juga harus berkelanjutan gitu ya. Nah itu yang paling penting toko online itu. Terus pastikan uh, ini keluhan pelanggan itu harus didahulukan ya. Kemudian harus aktif ya. Karena ketika kita punya toko online itu artinya toko kita sendiri loh. Toko yang uh, kayak orang beli cabai di pasar gitu ya, ketemu dengan pembeli, artinya selalu siap kita layani. Ya, apalagi online loh ya. Online itu akan sangat cepat yang namanya berita buruk ya tersampaikan. Beda kalau kita beli jualan cabai di pasar yang paling ingin tahu cuma yang beli cabai sama yang jual cabai ya kan gitu. Yang lain-lainnya nggak bakal ngerti. Nah kalau online itu dengan sangat mudah itu akan tersebar ya apalagi namanya kualitas produk, pelayanan produk, wah itu akan sangat cepat. Karena begitu ada satu orang saja yang mengatakan bilang produk ini tidak memuaskan, pelayanannya sangat lama, wah itu sangat berpengaruh. Karena saya jualan online juga ya, saya menggunakan Instagram. Kemudian saya menggunakan yang namanya Bukalapak ya. Kebetulan saya ini peminat modifikasi motor ya, jadi saya jualan macam-macam ya, jenis-jenis tas gitu, baju ya. Nah itu sangat berpengaruh kredibilitas kita sebagai penjual itu akan sangat diperhitungkan itu bagi konsumen nantinya ya. Oke. Nah jadi seperti ini mendaftar sebagai member. Kalau kita punya hosting sendiri lebih enak ya, hosting kita yang ngolah sendiri dan kita tinggal bayar. Nah kalau kita masih sewa ya kayak ini Dego-Dego ini kan kita harus bayar ya.
kayak Bukalapak, kayak Lazada. Saya punya toko sendiri, tapi saya harus biasanya ada yang bayar, ada yang enggak ya. Nah, itu tergantung dari penyedia providernya, penyedia platformnya. Nah, itu. Ada yang gratis, ada yang enggak ya. Kemudian membuat toko. Nah, ini contoh membuat toko ya. Ketika kita pakai digital pemasaran, ini ada dashboard. Nah, ini membuat toko, selamat datang, dan akhirnya setelah terregistrasi, kita akan masuk ke akun kita. Nah, ini contohnya. Nah, ini Dego. Nah, ini jadi, nah, pertanyaannya apakah semua sama seperti ini? Tidak ya, tergantung dari eh, penyedia ininya, platformnya, macam-macam ya. Ini hanya sebagai contoh ya, hanya sebagai contoh saya ambil dari Dego. Nah, ini tujuannya supaya Anda tahu gimana sih cara membuat toko di online marketing ya, digital pemasaran tuh ya seperti ini. Jadi yang penting itu nanti ada nama usaha, ya itu harus jelas. Produknya berbentuk apa? Fashion kah, kosmetika atau apa gitu ya. Kemudian nomor telepon, data pribadi, email, profil singkat, nah seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu, ikuti saja apa yang diminta gitu ya. Yang pasti harus detail ya. Pantangan toko online itu jangan data yang umum ya. Karena yang mau kita jual di sini adalah yang menarik, yang unik ya. Udah penjualnya nggak dikenal ya, tambah lagi datanya nggak detail, makanya kan ada data spesifikasi ya. Nah itu tujuannya supaya spesifik. Nah itu ya, itu perbedaannya. Nah lalu setelah kita membuat toko, barulah kita mengunggah produknya. Nah kita unggah lah ini semuanya. Nah jadi ini semacam katalog kita, Dego gitu ya. Dan akhirnya semuanya ada gambar satu, gambar dua, gambar tiga. Ini seperti inilah kayak kita jualan di marketplace lah ya, contohnya Facebook marketplace gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah cuma kan kalau di marketplace itu kan eh, nggak profesional ya, cuma yang jual dadakan, jadi yang tidak tidak terkelola dengan baik ya. Jadi itu kan karena gratisan ya, siapa aja boleh masuk ya. Dan kemudian apa bedanya sama yang bayar sama nggak bayar ya? Ini paling penting juga online marketing. Nah kalau yang berbayar, dia itu yang namanya bentuk pemasarannya sangat gencar ya. Jadi nanti dia itu bisa ini, dia bisa mensponsori YouTube ya. Contohnya coba pas kita lagi nonton YouTube pasti tiba-tiba ada iklan, ada monetize. Nah si YouTube ya, dia dapat uang itu dari situ, dari iklannya itu. Nah iklannya dari iklan. Nah si iklan itu bisa dapat itu dari mana? Karena kita bayar ya, karena kita bayar duluan. Nah, maka nanti ketika kita lagi nonton YouTube tiba-tiba kan nanti ada iklan yang jualan inilah, jualan ini, terus seperti apa ya contohnya Lazada, terus Shopee gitu kan. Nah itu jadi ritmenya begitu, kita nonton YouTube, YouTube-nya dapat duitnya dari mana? Dari iklan. Nah makanya kita sebagai penyedia atau sebagai pemilik usaha itu dapat, kita itu harus bayar ke mereka karena kita dihitung memasarkan produk kita lewat YouTube. Nah, cara nggak langsung itu kan memberikan iklan, ya, gitu. Gitu ya, ritmenya begitu. Namanya online marketing gitu ya. Kalau nggak diselip-selipin dengan iklan, dia nggak bakal tahu orang jadinya. Gitu. Oke, ini ada lagi contoh toko herbalnya ini. Nah, ini kan ada apa namanya, nomor teleponnya diumpetin, adanya gambarnya. Dan pastikan gambarnya bagus ya. Kalau yang namanya online itu bagaimana kita mengelabui orang ya. Mengelabui orang itu artinya buatlah semenarik mungkin ya. Kenapa? Karena orang itu nggak bisa menyentuh ya barang tersebut. Dia cuma hanya bisa melihat. Nah, asumsinya kalau dia cuma bisa melihat, kita cuma bisa ngasih yang menarik ya. Jualan kita itu dengan ketertarikan. Beda kalau kita langsung sentuh kan bisa aja barangnya kasar ya. Nah, bedanya di situ ya. Dan akhirnya itu semua ya yang kita dapatkan ketika belajar toko online. Nah, jadi penutupnya di sini,
Dengan toko online ini kita bisa meningkatkan pendapat pelanggan yang sebelumnya belum tentu bisa saya peroleh bila hanya mengandalkan orang yang lewat di depan toko ya. Tanpa toko online belum tentu juga saya mendapatkan pelanggan yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk datang ke toko offline. Nah, belum tentu saya mendapatkan pelanggan yang loyal dari luar kota. Ya, jadi ada 3 hal yang sini. Satu, dia dia merasa yakin dia nggak perlu lagi yang namanya menawarkan orang di depan toko. Terus yang kedua, ya, dia yakin tidak perlu lagi menawarkan orang yang sangat sibuk, ya. Kemudian yang ketiga, dia sangat yakin dengan toko online dia bisa menawarkan produknya sampai keluar kota. Yang bahkan yang dia tidak pernah temui sama sekali bisa sampai di luar negeri, ya. Jadi sinergi toko online dan offline benar-benar pas untuk usaha. Nah, ini menurut Andi Limijaya. Oke, ya, jadi ini pengalaman pribadinya. Beliau mungkin selama ini dia tidak menggunakan toko online dan akhirnya dia mencoba menggunakan toko online, akhirnya berhasil. Oke, jadi saya kira itu ya pemahaman kita di awal untuk mengenai toko online ya. Jadi nyambung ya sama yang kemarin. Nah, jadi yang saya bisa review hari ini materi kita sudah belajar mengenai online marketing ya. Kemudian tadi ada penelitian yang membuktikan ya ternyata sosial media marketing ini terbukti ya meningkatkan namanya ini tadi apa pemasaran ya, pemasaran kalau nggak salah tadi ya, meningkatkan kinerja pemasaran kalau nggak salah tadi. Sebentar saya cek lagi tadi ini gambarnya. Oh, sudah tertutup ya. Oh iya, mungkin kinerja pemasaran. Lalu kemudian kita tadi sudah belajar mengenai aluran perbedaan antara tradisional dengan offline dengan online ya perbedaannya. Terus kemudian di sini online marketing dibagi menjadi dua, dilihat dari sumber penghasilan dan cara promosinya tadi ya. Oke, kemudian pengalaman pribadi ya dari seseorang dengan menggunakan offline dengan toko online. Kemudian, nah ini yang paling penting, tenaga dan waktu sangat berpengaruh. Lalu akhirnya kita bisa melihat bentuk-bentuk toko online yang sudah ada. Oke, jadi saya kira itu ya yang penting untuk hari ini. Minimal kita sudah tahu kelebihannya apa, terus buktinya lewat penelitian sudah terbukti ya, itu benar-benar mempengaruhi. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Oke, baik ya. Ini banyak yang belum hadir, tidak apa-apa. Tadi saya sudah komunikasi dengan ketua kelasnya, Mas Arif ya. Nanti tolong diingatkan teman-temannya supaya memutar videonya, supaya nanti bisa langsung masuk ke siakat ya. Nanti khawatir Anda lupa ya.
Tolong diingatkan Mas Arief ke teman-temannya supaya nanti bisa terdeteksi disiapkan. Oke, tidak apa ya, karena memang sudah ada surat itu, saya juga baru tahu ya tadi dari Mas Arief ini. Ternyata di sana itu dimundurkan, tapi di saya itu belum ada info gitu ya. Yes, tidak apa-apa. Oke, baik ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Silakan diputar kembali yang baru hadir. Semoga bisa bermanfaat materinya. Sampai bertemu lagi minggu depan dan tetap semangat bagi yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat untuk kita. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.